Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh jemaat GKPB Peniel Belimbing Sari yang dimanapun berada, senang dapat berjumpa kembali dalam pelayanan khotbah online di ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa memasuki new normal ini pada saat ini adalah hari atau kesempatan yang pertama kita membuka kembali ibadah di gereja. Dan pada saat ini kita melakukan ibadah 3 kali. Namun Bapak Ibu yang belum kesempatan hadir di gereja, jangan khawatir dan sedih, sebab kita juga akan menikmati ibadah di rumah kita masing-masing, dan kita akan bersama merenungkan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, saya mengajakkan kita untuk bersama menyatukan hati sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih sayang-Mu kami datang dan berlindung, dan kami mengucapkan syukur bahwa sampai detik ini Tuhan setia menjaga dan memelihara kehidupan kami, sehingga Tuhan telah memberikan kepada kami kekuatan, pertolongan dan kesehatan, di mana memampukan kami untuk pada saat ini bersama beribadah dengan keluarga kami dan menikmati firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan bagi firman yang akan kami renungkan sebentar nanti, sehingga apa yang kami dengarkan dapat menguatkan iman kami dan dapat membuat kami untuk semakin setia kepada Tuhan dan setia untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam judul perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedemikian indah firman Tuhan yang kita dengarkan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap kita yang bukan saja mendengar, tetapi setia memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara pernah memancing ikan? Seorang pemancing itu butuh sebuah ketekunan. Sebab mereka harus rela menanti berjam-jam lamanya sampai mendapatkan hasil.
Demikian dapat kita bayangkan kondisi daripada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, Simon Petrus dan kawan-kawannya. Mereka adalah nelayan-nelayan yang sejati. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita sudah mendengarkan bahwa semalam-malaman mereka bekerja keras di dalam menangkap ikan. Tetapi sangat disayangkan bahwa semalaman mereka bekerja namun tidak membuahkan hasil satupun ikan pada hari itu, ataupun seekor ikan pada hari itu. Kemudian hal yang tidak mereka duga adalah sekalipun mereka tidak mendapatkan ikan, mereka pulang dengan kondisi yang lelah, mereka pulang dengan kondisi yang kecewa karena sudah bekerja semalaman dan tidak mendapatkan hasil. Mereka sedang mencuci jalannya dengan rasa kecewa yang mendalam dan juga tubuh yang letih. Pada waktu itu muncullah Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengajar orang banyak. Di dalam pembacaan kita pada saat ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memutuskan untuk naik ke perahu Simon dan mengajak Simon untuk bertolak sedikit jauh dari pantai untuk dapat mengajar orang banyak. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun di dalam kondisi fisik tubuhnya yang sangat lelah, tetapi Simon menghormati keberadaan Tuhan Yesus sebagai seorang guru. Itulah sebabnya Simon Petrus mau juga dan dia mengizinkan Tuhan Yesus dan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, yakni ia bertolak sedikit lebih jauh untuk Tuhan Yesus dapat mengajar orang banyak yang pada waktu itu mendengarkannya. Setelah itu firman Tuhan berkata bahwa di akhir pengajaran Tuhan Yesus sekali lagi menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan memerintahkan Simon untuk menebarkan jalannya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat membayangkan apa yang dibayangkan atau dipikirkan oleh Simon Petrus pada waktu itu. Jelas Simon Petrus sebenarnya pesimis terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Alasannya jelas, yakni pertama adalah waktu di mana Tuhan Yesus memerintahkan adalah waktu yang kurang tepat. Sebagai seorang nelayan yang ulung, Simon Petrus mengetahui bahwa waktu yang terbaik untuk menebarkan jala bukanlah siang hari, tetapi pada waktu malam hari. Dan kedua, Simon Petrus toh sudah melakukannya semalam-malamannya, tapi tidak membuahkan seekor pun hasil pada waktu itu. Lalu kemudian barangkali yang dipikirkan Simon Petrus pada waktu itu adalah bagaimana Yesus sebagai seorang guru dan latar belakangnya. Bahwa dia bukan seorang nelayan, tidak pernah memiliki pengetahuan sebagai seorang nelayan. Dan bahkan Yesus adalah latar belakangnya anak dari seorang tukang kayu. Tetapi dalam keadaan yang demikian, Simon Petrus menyatakan argumentasinya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, dia mengungkapkan rasa pesimisnya dengan menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat nangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Di sini sekali lagi, oleh karena rasa hormat, oleh rasa sungkan daripada Simon Petrus, ia melakukannya. Namun Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Sungguh hasil yang luar biasa tidak pernah dibayangkan oleh seorang Simon Petrus. Pada waktu ia bertolak ke tempat yang lebih dalam, bersama dengan Yesus dan melakukan seperti atau tepat yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Tuhan mencatat mereka mendapatkan hasil yang begitu luar biasa. Banyaknya ikan sampai-sampai jala yang dipakai untuk menangkap ikan tersebut mulai koyak. Dan mereka perlu bantuan daripada perahu yang lain. Dan firman Tuhan mencatat bahwa saking banyaknya ikan yang mereka tangkap pada waktu itu, hampir-hampir perahu mereka tenggelam. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu akhir daripada kisah ini kita boleh melihat bahwa pengalaman bersama dengan Tuhan mengubahkan kehidupan seseorang. Simon Petrus yang tadinya melihat figur Yesus hanya sebagai seorang guru, ketika ia melihat Yesus memiliki kuasa atas alam, atas ikan-ikan, dan atas segala sesuatunya, ia mulai menyadari tentang kemahakuasaan Yesus. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan ketika Simon Petrus menyadari di ayat yang ke-8, ia tersungkur di hadapan Yesus. Dan yang tadinya ia memanggil Yesus sebagai guru, ia menyatakan tentang ketuhanan Yesus dengan memanggilnya sebagai Tuhan. Di ayat yang ke-8 mencatat,
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada saat itu, setelah mereka mengalami satu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, firman Tuhan mencatat dalam ayat yang ke-11, setelah peristiwa itu mereka meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil kehidupan murid-muridnya dan menjadikan mereka penjala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita berlaku seperti Simon Petrus dan juga murid-murid yang lainnya, yang senantiasa terpaku hanya kepada hal-hal yang bersifat jasmani semata. Seringkali dalam kehidupan kita, fokus kita hanya kepada bekerja dan memenuhi kebutuhan kita semata. Urusan mencari kehendak Tuhan, urusan menyenangkan Tuhan, urusan ketaatan, dan lain-lain adalah urusan yang kesekian dalam kehidupan kita. Yang kita utamakan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu yang sering kita lakukan, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita sering mengandalkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya tidak jarang bahwa banyak di antara kita kemudian berujung kepada kegagalan di dalam kehidupan kita. Kita mencoba memperbaikinya dengan cara kita, namun kemudian kita gagal. Namun hari ini Tuhan mengajak kita untuk belajar beberapa hal melalui perikop ini. Yang pertama yang kita pelajari adalah bila mana kita sedang berada dalam situasi gagal dalam kehidupan kita, dalam situasi kita lelah, kita terpuruk, maka dengarkanlah ini, bahwa sebagaimana Tuhan Yesus memperhatikan Simon Petrus dan juga murid-muridnya yang lain, saat ini Tuhan sedang menaruh perhatian di dalam kehidupan saudara, dan Tuhan hendak naik dalam perahu kehidupan saudara, sama seperti Simon dan kawan-kawannya. Hal yang harus kita lakukan adalah ketika Tuhan hendak naik dalam perahu kehidupan kita, berilah tempat kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya juru mudi dalam kehidupan kita. Jadikan Ia satu-satunya Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, ataupun dalam pekerjaan kita. Dan bila mana kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam atau juru mudi di dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, itu artinya kita mempersilahkan Yesus untuk mengambil alih. Dan mulai saat itu, apapun yang kita lakukan bukan berdasarkan hikmat kita sendiri, bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tapi kita lakukan dengan cara Tuhan Yesus. Kita lakukan dengan kita mau taat kepada perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita hendak mempersilahkan Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita, dan kita mau taat seperti apa yang Simon Petrus lakukan atau respon Simon Petrus terhadap perintah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus memerintahkan Simon Petrus untuk bertolak ke laut yang lebih dalam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertolak ke laut yang lebih dalam itu artinya tantangannya jauh lebih besar. Ketika seseorang bertolak ke laut yang lebih dalam, gelombang yang dia rasakan pun lebih tinggi dibandingkan dengan yang dangkal. Itu artinya bahwa ketika kita mempersilahkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan cara Tuhan, bukan berarti bahwa tantangan kita akan semakin lebih sedikit atau semakin lebih ringan. Tetapi ketika kita bertolak bersama dengan Tuhan Yesus menginginkan kita bukan untuk menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi bertolak ke tempat yang lebih dalam. Itu artinya kita harus menjadi yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Tentu tantangan kita lebih banyak ketika kita menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, dan ketika kita mau taat kepada firman Tuhan. Itu artinya kita akan lebih banyak memberikan waktu kita bagi Tuhan. Kita akan lebih banyak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan saja waktu, tetapi mungkin juga tenaga, tapi mungkin juga adalah uang ataupun segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tantangan dalam kehidupan kita pun jauh lebih berat ketimbang kita adalah seorang Kristen yang biasa-biasa saja, cuek, tidak mau pelayan, dan tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting di sini adalah kita jangan takut melangkah.
lebih dalam bersama dengan Tuhan. Simon Petrus tahu resiko dia melangkah ke laut yang lebih dalam adalah gelombang yang ia hadapi lebih tinggi. Tetapi ia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia belajar untuk mempercayakan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu panggilan untuk tidak biasa-biasa saja menjadi orang Kristen. Tetapi mari kita melayani Tuhan dengan lebih lagi. Jangan puas dengan kita menjadi jemaat yang hanya menikmati firman Tuhan dan kita hanya melakukan keseharian kita saja. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk bersama masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Untuk melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang kita miliki. Tentu tantangan kita akan lebih banyak. Seringkali kalau kita mau dekat dengan Tuhan, godaan akan jauh lebih besar. Tapi dalam hal ini, janganlah kita menjadi takut. Sebab Yesus Kristus Allah yang berkuasa tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan Ia juga bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Segala hal yang kita berikan untuk Tuhan, yakni bila kita berikan waktu untuk Tuhan, bila kita berikan tenaga kita untuk Tuhan, bila kita berikan harta kita untuk Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki, kita tahu kita tidak akan pernah berkekurangan. Sebab Tuhan akan memelihara dan bahkan membalaskannya dengan berlipat bagi kita. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan hal yang ketiga yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah ketika mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Murid-murid memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatunya kehidupan mereka dan mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka sadar bahwa kehidupan mereka tidak hanya untuk melakukan hal-hal yang biasa saja, tapi ada satu panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu untuk visi yang lebih besar. Bukan untuk hal-hal yang fana yang mereka kerjakan di dunia ini, tetapi untuk investasi kekekalan, yakni menjadi penjala-penjala manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan juga memanggil setiap kita untuk menjadi penjala-penjala manusia. Kita bersyukur bila mana kita ada di tempat pekerjaan kita ataupun apapun yang kita lakukan sebagai mahasiswa ataupun sebagai seorang pekerja ataupun sebagai ibu rumah tangga biasa. Apapun yang kita lakukan, Tuhan memanggil kita untuk satu visi yang jauh lebih besar dari apa yang sedang kita lakukan pada saat ini, yaitu untuk investasi kekekalan, panggilan untuk memenangkan jiwa-jiwa di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, caranya adalah satu, kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita. Tetapi kunci kemenangan dalam kehidupan kita adalah ketika kita mau melakukan dengan cara Tuhan, yakni kita taat, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kunci kesuksesan kita adalah ketika kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Dan kunci kesuksesan kita adalah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bila saudara adalah ibu rumah tangga biasa, maka pastikan kita melakukan tugas kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik. Kita setia terhadap suami kita. Kita boleh setia mengasihi anak-anak kita. Kita taat dan patuh, hormat terhadap suami kita. Dengan demikian, seapapun yang kita lakukan memuliakan nama Tuhan. Bila kita hanya seorang bapak biasa, maka pastikan kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan rajin, kita bekerja dengan tekun, mengasihi istri kita dengan setia, mengasihi anak-anak kita. Dan bila kita adalah seorang siswa atau kita seorang mahasiswa, pastikan kita bukan mahasiswa yang biasa-biasa saja, tapi kita tekun di dalam apa yang kita lakukan. Kita memberi yang terbaik, sebab lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bila saudara di tempat bekerja, pastikan saudara dengan rajin menjalani semuanya itu, dengan tekun, dengan adil, dengan jujur, sehingga ada nilai-nilai surgawi yang boleh kita nyatakan. Karena dengan demikian, kita bukan saja sekedar bekerja, kita bukan saja sekedar hidup, tetapi kita sedang investasi untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Tuhan mau kita untuk menjadi penjala manusia lewat apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Simon Petrus dan kawan-kawannya menjalani dan merespon panggilan ini dengan meninggalkan semuanya dan mengikuti Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Segala sesuatu dimulai dengan satu hal, yakni ketika
kita mengizinkan Tuhan untuk naik di dalam perahu kehidupan kita dan mau untuk menjadi taat atau patuh terhadap apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mencoba, namun kita gagal karena kita melakukannya dengan cara kita sendiri. Kali ini izinkan kita melakukan sesuai dengan caranya Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah satu, percaya saja kepada Tuhan, taat saja kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan akan menuntun seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga apapun yang kita lakukan ada nilai-nilai surgawi di dalamnya, dan semuanya itu membuat orang lain boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kita dan mereka pun turut diselamatkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan seperti seorang Simon Petrus dan kawan-kawannya yang dari tadinya gagal diubahkan menjadi sukses, yang dari tadinya seorang penjala ikan diubahkan menjadi seorang penjala manusia. Mari kita boleh hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan di dalam rencana-rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan saat ini. Dan kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk memuliakan namanya. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau untuk menjadi penjala manusia di dalam kehidupan kami. Namun kami sadar, kami ini orang yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini, kami mau agar Tuhan Engkau menumpang di perahu kehidupan kami. Bukan saja menumpang, tetapi kami memberikan jurumudinya kepadamu. Tuntunlah kami dalam setiap kehidupan kami. Mungkin saat ini kami di dalam kegagalan. Mungkin saat ini kami dalam keterpurukan. Mungkin saat ini kami sedang di dalam kelelahan secara fisik maupun secara mental. Tapi hari ini Tuhan, kami mempersilahkan Engkau untuk naik, masuk dan berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan, sekalipun kami harus menuju ke laut yang lebih dalam kehidupan kami. Namun kami tidak takut karena kami bersama dengan Engkau. Dan jadikan kami penjala-penjala manusia dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, Tuhan mampukan kami untuk tetap menjadi taat. Mampukan kami untuk tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Lewat tutur kata kami, lewat sikap kami. Dan biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kami yang menjadi berkat bagi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Bapa di surga, dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang menonton tayangan ini dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka rasakan pada saat ini, apapun permasalahan mereka pada saat ini, bila mana mereka mengundang Engkau dalam kehidupannya, mari Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu atas setiap kehidupan mereka, dan biarlah Engkau menuntun mereka, sehingga mereka boleh keluar di dalam kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan kami. Sampai jumpa di dalam ibadah selanjutnya, dalam firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.